Jamaah solat Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Segala puji kepada Allah Ta'ala hanya semata kita hanturkan, karena atas nikmat karunia-Nya lah maka kita bisa hadir ke Masjid Agung Baitul Ghafur, masjid kebanggaan umat muslimin Aceh Barat Daya ini. Salawat berangkai salam tak henti-hentinya, senantiasa hingga sampai akhir kehidupan kiamat datang menjemput kita. Selama ada orang-orang di seluruh penjuru dunia bersalawat, dan selama masih ada orang-orang yang lalai melupakan Allah, semoga senantiasa salawat dan salam itu dengan keagungannya Allah limpahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Muhammad putra Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang mulia yang bergerak bersama dengan Nabi hingga sampai titik darah perjuangan yang terakhir. Jamaah kaum muslimin solat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak lama lagi kita akan masuk tahun baru Islam. Dengan demikian berakhirlah tahun baru Islam yang pertama, yang kemarin, yang saat ini kita berada di penghujungnya. Di bulan Agustus tak lama lagi kita akan masuk, yaitu bulan Muharram, yaitu 1 Muharram kita akan masuk, yaitu di dalam tahun baru Islam, tahun Hijriyah. Tentunya sebelum kita melangkahkan kaki pada tahun yang akan datang, baiklah bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita, untuk memuhasabah, melihat apa yang telah kita lakukan selama setahun ini sebelum tahun ini berakhir. Hal itu penting untuk mengevaluasi kembali apa hal-hal yang sudah kita lakukan yang bermanfaat untuk dunia, terlebih juga untuk akhirat kita. Demikian juga untuk mengevaluasi kembali apa setiap perbuatan kita yang salah, yang tidak benar, yang kurang sempurna, untuk kita lebih sempurnakan pada tahun yang akan datang, agar kita masuk di dalam kelompok yang dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling beruntung adalah orang yang hari esoknya lebih baik daripada hari kemarin dan hari ini. Jamaah kaum muslimin solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam surat Asy-Syarah tersebut yang kami bacakan tadi, Allah telah mengatakan dan mengingatkan kepada baginda Nabi Muhammad sekaligus teguran dan pengingat kepada kita umatnya, umat muslimin. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu ya Muhammad? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dan tidakkah kami telah mengangkat beban yang engkau pikul di atas pundakmu? Wa rafa'na laka dzikrak. Dan atas perjuangan dan usahamu dengan penuh kesabaran menghadapi ujian dalam perjuangan dakwahmu, kami angkat sebutan namamu ya Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak, sehingga tidaklah patut seseorang salawat mengucapkan kalimat syahadat ilahiyah, asyhadu alla ilaha illallah, melainkan tidaklah sempurna kecuali disandingkan dengan syahadat Rasul, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Ta'ala telah mengangkat sebutanmu ya Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Sungguh beserta kesulitan yang engkau hadapi dalam kehidupan, dalam perjuangan hidup di dunia ini, pasti di balik kesulitan itu akan terdapat kemudahan yang Allah berikan di balik kesulitan tersebut. Dan ditaukidkan kembali oleh Allah Ta'ala, inna ma'al usri yusra. Sungguh kata Allah Ta'ala, di balik kesulitan yang engkau rasakan dalam kehidupan dunia ini, dalam kesusahan kehidupan yang engkau rasakan di dunia ini, inna ma'al usri yusra. Sungguh dalam kesulitan itu pasti akan ada jalan keluar, ada kemudahan yang Allah akan berikan kepada kita. Fa idza faraghta fansab. Maka kalau seandainya engkau telah selesai melaksanakan satu masalah yang engkau hadapi, mengerjakan sebuah pekerjaan yang tertatih-tatih engkau menunaikannya sebagai bentuk amanah yang engkau tunaikan, maka jangan lupa bila pekerjaan itu telah selesai, jangan lupa bila masalah itu telah selesai, jangan lupa bila amanah itu telah engkau tunaikan. Fa idza faraghta fansab, maka
berdirilah sesudah engkau berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan ampunan pertolongan dari Allah, fansaba, maka bangkitlah untuk mengerjakan pekerjaan selanjutnya yang ada di hadapanmu. Hal ini jelas di dalam Al-Quran mengajarkan kepada kita kaum muslimin bahwa hidup kita di dunia tidak pernah berhenti dalam satu masalah. Bila kita telah selesai dari satu ujian, maka akan ada ujian di hadapan kita yang akan kita dihadapkan dengannya. Maka setiap orang, setiap dia masih hidup, diberikan kehidupan di alam dunia ini, masalah itu tidak akan pernah putus dan berhenti. Maka tuntunannya bagaimana? Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam surat Asy-Syarah tersebut bahwa setiap masalah yang kita hadapi, selesaikan dengan penuh kesabaran, karena di balik kesulitan masalah yang kita hadapi yang diberikan Allah Ta'ala tersebut, tidak ada melainkan pasti ada jalan keluarnya. Dan kuncinya adalah memohon ampun, memohon petunjuk, memohon pertolongan kepada Allah. Dan bila itu telah selesai, bangkitlah kembali untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Baru kapan kita akan berhenti dari masalah? Kapan kita akan berhenti daripada pekerjaan? Ketika kita telah meninggal dunia. Itulah akhir daripada pekerjaan kita telah selesai. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, berbicara tentang pekerjaan kita di dunia ini, Nabi SAW telah menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Burdah. Apa kata Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh sahabat, yang diriwayatkan oleh sahabatnya Abu Burdah? Beliau menyampaikan, an Abi Burdah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala afdalul kasbi bay'un mabrurun, afdalul kasbi bay'un mabrurun wa amalur rajuli biyadihi. Sebaik-baik kasab pekerjaan seseorang hamba adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan kedua tangannya, dan pekerjaan yang terbaik kata Nabi adalah pedagang-pedagang yang jujur. Orang-orang yang berbisnis dengan bisnis-bisnis yang jujur, pedagang-pedagang yang tidak menipu, pedagang-pedagang yang tidak berbohong dalam ucapannya, pedagang-pedagang yang tidak berkhianat ketika diberikan barang oleh distributor yang memberikan barang kepada mereka. Mereka tidak khianat dalam catatan penjualannya, mereka tidak berdusta dalam omongan kepada para pembelinya, mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah dalam perdagangannya. Maka mereka termasuk dalam kelompok orang-orang yang terbaik di dalam mencari nafkah di dunia ini. Dan pekerjaan yang terbaik itu di samping berdagang adalah pekerjaan-pekerjaan yang diusahakan dengan kedua tangannya. Hal ini menandakan bahwa Rasulullah SAW memotivasi kita umatnya, mengajarkan kita umatnya, mendidik dan mengajak kita umatnya agar jangan menjadi orang yang menjadi beban kepada saudara-saudara kita yang lain. Sehingga Rasulullah mengatakan, afdalul kasbi bay'un mabrurun wa amalu rajuli biyadihi. Sebaik-baik kasab pekerjaan adalah pekerjaan dengan berdagang, berbisnis dengan cara yang jujur, dan juga bekerja dengan keringat yang dihasilkan uangnya itu nafkah hasil daripada kedua tangannya. Misalkan seseorang yang bekerja menjadi buruh, seseorang yang bekerja menjadi pengajar, seseorang yang bekerja memberikan jasa, memberikan kemampuan intelektualnya untuk dimanfaatkan dan menghasilkan uang. Dengan kedua keringat tangannya tersebut, dengan akal dan otak dan pikirannya tersebut, dia bisa menghasilkan uang. Maka itu adalah pekerjaan ibadah yang paling utama yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, maka sangat sungguh rugi bila seorang laki-laki yang telah dewasa, yang telah mukallaf, yang telah baligh, yang mereka sudah diberikan kesehatan, kekuatan dan skill oleh Allah Ta'ala, tapi mereka hanya duduk di warung kopi, hanya membuka wifi, membuka internet dan menonton YouTube. Dia hanya menjadi penonton, sementara yang di dalam YouTube yang ditonton mendapatkan uang, dia hanya menonton, tidak mendapatkan apa-apa. Habis umurnya, waktunya hanya menonton YouTube tersebut, dan dia padahal memiliki skill, dia masih diberikan kekuatan, dia masih diberikan kesehatan, dia masih diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala untuk mencari pekerjaan dengan kedua tangannya yang masih sehat.
tapi dia tidak menggunakannya untuk hal yang baik, untuk mencari nafkah. Bukankah di dalam mencari nafkah, bila ada seseorang mengambil harta milik orang lain, maka tercatat itu sebagai pencurian, dan orang yang mencuri hukumnya adalah haram dalam akidah kita, dalam ajaran Islam kita. Bagaimana kalau seandainya seseorang mengerjakan suatu pekerjaan dengan usaha tangannya sendiri, dengan jasanya sendiri? Tentunya dalam setiap uang dan setiap keringat akan mendapatkan pahala yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW tidak hanya satu kali saja menyampaikan motivasi agar kita umatnya jangan berleha-leha, agar kita umatnya jangan santai-santai saja di warung kopi, jangan santai-santai saja di tempat-tempat yang tidak menguntungkan, tidak membuat produktivitas kita dalam menghasilkan karya dan juga uang untuk nafkah keluarga kita. Nabi mengingatkan kembali kepada kita, inna atyabal kasbi kasbut tujari, inna atyabal kasbi kasbut tujari, sesungguhnya yang paling wangi kasab usaha seorang hamba adalah kasab usaha seorang pedagang. Nabi mengeksplor kembali, mengingat kembali bahwa seorang pedagang adalah usaha, salah satu usaha mata pencaharian yang paling harum. Harum dalam pengertian bernilai sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan catatan. Apa catatannya kata Nabi? Idza hadatsu lam yakdzibu. Kalau mereka dalam dagang, dalam bisnis, mereka berbicara dengan partner bisnisnya, dengan para pembelinya, lam yakdzibu, mereka tidak pernah berbohong, mereka tidak pernah berdusta. Kata Nabi dalam satu riwayat, Nabi kalau berdagang, kata Nabi, pedagang yang baik yang ditaruh di atas buah-buah yang baik, maka dibawanya pun adalah buah-buah yang baik. Maka pedagang-pedagang yang tidak baik, yang tidak jujur, mereka meletakkan buah yang ada di atasnya baik, tetapi di bawahnya busuk. Ketika dimasukkan ke dalam kantong dan ditimbang, mereka tidak mengambil bagian atas yang baik, tapi mengambil dari bagian bawah yang busuk, dan itulah yang mereka jual. Maka mereka tidak masuk di dalam kelompok yang harum, tidak masuk di dalam kelompok yang baik. Usahanya diharamkan dan dibenci, bau busuk yang dibenci oleh Allah Ta'ala dari para pedagang-pedagang yang menipu tersebut. Wa idza tuminu lam yakhunu, kalau mereka diberikan amanah, dititipkan amanah dalam bisnis mereka, dititipkan barang, dititipkan sawah untuk dikelola, mereka tidak pernah berkhianat terhadap orang yang memberikan amanah tersebut. Wa idza wa'adu lam yukhlifu, kalau mereka berjanji, para pedagang, para pebisnis, para pengusaha, semua mereka tidak pernah mendustakan dan tidak pernah berpaling dari apa yang telah mereka janjikan. Mereka tepati apa yang mereka janjikan. Wa idza ishtarau, dan andai kata mereka berjual, mereka menjual barang-barang dagangan mereka atau menjual jasa mereka, lam yadhummu, mereka tidak menjelek-jelekkan orang yang mengambil manfaat barang yang mereka beli. Wa idza ba'u, dan kalau mereka menjual barang dagangan milik mereka sendiri, lam yutru, mereka tidak memuji-muji barang mereka dan menjelek-jelekkan barang pedagang-pedagang yang lain. Kadang-kadang kita menjual barang dagangan kita supaya laku, kita jelek-jelekkan barang dagangan milik pedagang-pedagang yang lain. Ini lazim, banyak yang saya perhatikan yang terjadi di kalangan para pedagang. Tidak perlu kita menjelekkan orang lain dagangannya, tidak perlu kita menjelekkan usaha orang lain, tidak perlu kita menjelekkan pekerjaan orang lain agar kita mendapatkan hasil yang lebih daripada pedagang yang lain. Inilah yang diharam di dalam agama kita, dalam Islam. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, wa idza kana alaihim lam yamtulu. Kalau mereka punya utang, lam yamtulu, mereka tidak akan menunda-nunda membayar hutang. Bila seorang pengusaha, bila seorang pekerja, bila seorang buruh pernah berhutang, kemudian mereka punya gaji, punya kelebihan untuk menutupi hutang, maka jangan sekali-kali menunda. Karena matlul ghaniyyi zulmun, kata Nabi dalam hadis yang lain. Matlul ghaniyyi zulmun, kata Nabi. Orang yang kaya, orang yang punya uang, di saat dia dulunya tidak punya uang, dan di saat kemudian dia memiliki uang,
kemudian dia tunda-tunda uang untuk melunasi hutang orang yang pernah dia berhutang, maka termasuk perbuatan zulmun, termasuk perbuatan yang zolim. Wa zulmun zulmatul yaumal qiyamah, kata Nabi, dan zulmun, perbuatan zolim, adalah kegelapan kelak yang akan dia dapat pada hari kiamat. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kata Nabi, wa idza kana lahum lam yu'assiru, kalau mereka pernah memberikan hutang kepada orang-orang yang membutuhkan, maka mereka tidak akan menyulitkan, mereka tidak akan mempersulit orang-orang yang pernah meminjam dari diri mereka sendiri. Maka dalam Islam diajarkan, kalau ada orang berhutang kepada kita, ingatkan waktunya sudah sampai, kalau sudah ada uang tolong lunaskan. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan, berikan dia tenggang waktu untuk supaya dia sanggup mengumpulkan uang untuk melunaskan utangnya kepada kita. Kalau dia tidak mampu, maka jalan keluar terakhir maafkan, maka itu menjadi nilai pahala sedekah bagi kita umat muslimin. Inilah ekonomi yang dididik, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi kaum modernis, prinsip ekonomi liberal, prinsip ekonomi sekuler yang hanya semata-mata mementingkan materi saja. Maka saat ini banyak orang-orang yang terjerat di dalam yaitu jeratan rentenir, terjerat di dalam jeratan yaitu riba, sehingga mau tidak mau mereka tetap harus melunaskan utang mereka. Bahkan kalau mobil ada dijual, Honda ada dijual, tanah ada dijual, rumah ada dijual. Karena kenapa? Para pengusaha yang berbasis dengan basis rentenir dan ekonomi riba, mereka tidak mau tahu. Kalau sudah berhutang tetap harus lunasi, dan utang yang menjadi apa yang menjadi barang dagangan kita, barang gadaian kita itu akan disita oleh mereka. Tapi dalam Islam mengajarkan bahwa bila ada orang yang berhutang kepada kita, ingatkan hutangnya itu untuk dilunasi. Tapi kalau seandainya dia juga tidak mampu, berikan dia tenggang waktu untuk melunaskannya. Dan terakhir, kalau dia juga tidak mampu, berkali-kali kita minta, maka maafkanlah hutangnya itu. Semoga menjadi pahala bagi kita kelak di hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga mengatakan, at-tajirul aminu sudukul muslimu ma'as syuhada yaumal qiyamah. Seorang yang berdagang, seorang yang berbisnis, seseorang yang bekerja dengan keringatnya, mereka orang-orang yang beramanah, mereka orang-orang yang jujur, mereka orang-orang muslim yang berusaha dengan keringatnya, maka kata Nabi kelak di hari kiamat masuk dalam kelompok mana? Kata Nabi, mereka masuk di dalam kelompok ma'as syuhada yaumal qiyamah, beserta orang-orang yang meninggal syahid dengan berperang di jalan Allah pada hari kiamat. Jadi para pengusaha-pengusaha, para pedagang-pedagang, para pebisnis-pebisnis, orang-orang yang bekerja dengan keringatnya, mereka bekerja dengan sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Ketika mereka meninggal dunia, meskipun mereka tidak pernah berperang melawan orang-orang kafir yang menghina umat Islam, maka mereka dikelompokkan dalam barisan saf di hadapan Allah padang mahsyar, dalam kelompok orang-orang syuhada fi sabilillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana nasib kita ketika dibangkitkan dari kubur? Sementara semuanya tandus padang pasir, di hamparan itu hanya ada pasir saja. Di atas kita, kepala kita ada matahari yang hanya jarak 1 jengkal. Tidak ada tempat kita untuk bernaung, tidak ada ruangan seperti dalam masjid yang punya AC. Kita dihadapkan di hadapan pengadilan Allah dalam keadaan telanjang bulat, tidak ada satu helai pun pakaian, sementara sengatan matahari begitu panas. Maka apa yang menjadi tempat bagi kita untuk berteduh? Maka Nabi mengatakan, salah satu kelak orang-orang yang akan mendapatkan naungan pada waktu hari kiamat tersebut, di waktu kita berada di padang mahsyar ketika diadili oleh Allah Ta'ala, kata Nabi, at-tajiru suduku tahta zillil arsy yaumal qiyamah. Para pedagang pebisnis, orang-orang yang berusaha dengan keringatnya dengan jalan yang halal, maka mereka orang-orang yang jujur kelak berada di bawah naungan arasy-Nya Allah Ta'ala pada hari kiamat. Mereka akan mendapatkan yaitu tempat untuk berteduh di bawah arasy-Nya Allah Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, Allah Ta'ala telah mendidik kita umatnya melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa bekerja. Dan sesungguhnya Nabi juga mengingatkan kepada kita, man amsakalan min amali yadayhi amsa maghfuran lah. Barang siapa pada waktu sorenya, ketika bangun di waktu pagi, kemudian dia bekerja dengan tekun hingga sampai datang waktu sore menjelang maghrib,
dalam keadaan letih karena bekerja di hari itu sejak pagi dan sorenya, niscaya amsa maghfuran lahum, dia dalam keadaan di sore hari tersebut diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menandakan kepada kita bahwa bekerja di waktu pagi hingga letih di waktu sore ada balasan pahala di sisi Allah taala. Maka dosanya di waktu pagi hingga sore diampunkan oleh Allah taala. Berkah apa? Berkah amalnya, berkah kerjanya, berkah usahanya dengan keringatnya yang halal tersebut. Maka ketika seseorang laki-laki siapapun itu dia bekerja dengan jalan yang halal, di waktu sore dia letih, pulang kantor, pulang dari kebun, pulang dari laut dia capek, pulang dari tempat-tempat dia bekerja dia capeknya itu, letihnya itu sebagai tanda bahwa dia telah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kepada kita bahwa pekerjaan kita di waktu pagi dan letih kita hingga sampai sore hari itu mendapatkan nilai pahala dan balasan di sisi Allah taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang dimuliakan oleh Allah taala. Nabi Muhammad mengingatkan juga ada sebuah riwayat daripada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi? Bahwa Musa alaihissalam ajara nafsahu 8 sinina aw 10, bahwa Nabi Musa pernah bekerja menjadi buruh, bahasa kasarnya babu, pegawai kasar, buruh kasar. Berapa lama? Ajara nafsahu 8 sinina, dia bekerja dengan orang lain menjadi buruh kasar dari majikan yang lain selama 8 tahun, atau hingga dikatakan dalam satu riwayat 10 tahun. Untuk apa dia bekerja menjadi buruh kasar Nabi Musa alaihissalam? Ala iffati farjihi wa tu'ami batnihi, untuk menjaga kehormatan kemaluannya dan untuk menjaga kehormatan perut yang ada padanya, untuk menjaga agar jangan sampai masuk barang haram dalam perutnya, agar jangan sampai dia melakukan perbuatan yang tidak dimuliakan Allah Ta'ala. Maka dia menjaga kehormatan perutnya dan kemaluannya, yaitu dengan bekerja, meskipun dia harus bekerja kepada orang lain, dengan menjadi pegawai orang lain, meskipun dia harus menjadi buruh kasar. Maka untuk kemuliaan itu, seorang Nabi yang dimuliakan Allah Ta'ala tetap mengerjakan untuk kemuliaan harga dirinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang terakhir saya tutup. Diriwayatkan daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi, bukanlah orang yang paling baik di antara kalian orang-orang yang meninggalkan dunia, dia tinggalkan pekerjaan dunia untuk akhiratnya, untuk akhiratnya. Bagaimana pemahamannya? Kadang-kadang orang tertipu, dia baca Al-Quran, dia baca salawat, dia berzikir, dia istighfar mulai dari pagi hingga sore hari, tapi ladang sawahnya tidak pernah dia garap, kebunnya tidak pernah dia bercocok tanam, toko yang dia usahakan selama ini tidak pernah dia kerja di dalam menjual barang-barang dagangannya. Demi untuk apa mengejar akhirat? Tidaklah orang tersebut termasuk orang yang paling baik menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan dunianya untuk mengejar-ngejar akhiratnya. Yang kedua kata Nabi sebagai perbandingan, wala akhiratahu lidunyahu, dan tidak juga orang yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Ini lebih parah. Orang meninggalkan akhirat untuk dunia, yang dikejar dunia sehingga dia lupa dengan akhiratnya. Kalau tadi yang dikejar akhirat, dia lupa dengan dunianya. Kedua-duanya bukanlah orang yang terbaik dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yusiba minhuma jami'an, baru masuk dia dalam kelompok orang yang paling baik kata Rasulullah bila dia mengerjakan kedua-duanya secara bijaksana. Dunianya dia perbaiki, akhiratnya dia juga kerjakan. Maka orang yang mendapatkan titel orang yang terbaik adalah orang-orang yang bekerja di dunia dan juga beramal untuk akhiratnya. Fa inna dunya balagh, karena sesungguhnya dunia itu adalah wasilah perantara kita ilal akhirah, untuk sampai ke negeri akhirat kita. Wala takunu kalla 'alan nas, dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang secara umum yang mengejar akhirat dan lupa dunia, atau mengejar dunia dan lupa akhirat. Akan tetapi jadilah kalian termasuk di dalam kelompok orang yang bekerja di dunia dan juga beramal untuk akhirat kalian. Jamaah kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, semoga
dalam beberapa hari ke depan masuk bulan Agustus dan masuknya bulan Muharram, kita selaku umat muslim menjadi umat yang produktif. Jangan menjadi semata-mata konsumen saja, tetapi harus kita produktif agar manfaat hidup kita di dunia ini baik untuk keluarga kita maupun untuk masyarakat kita. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat untuk pribadi saya. Demikian juga untuk kaum muslimin. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian saya.